Kemudian kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya tentang masalah wakaf. Ada pertanyaan tentang masalah wakaf mushaf Al-Quran yang diwakafkan untuk satu masjid, maka bolehkah diambil dan dipindahkan ke masjid yang lain? Maka jawabannya mushaf Al-Quran atau buku yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya di satu tempat tertentu, maka tidak boleh dipindah ke tempat yang lain, kecuali jika tempat tersebut sudah tidak lagi difungsikan, ya, tempat tersebut tidak lagi digunakan, maka bisa dipindah. Ya. Misalnya mushaf tersebut diwakafkan di satu musola, musolanya sudah roboh dan ya, tidak dimungkinkan untuk tidak diperbaiki, ya sudah, maka mushaf yang tersisa, yang terselamatkan dipindahkan ke musola yang semisal atau masjid yang lain. Ya, maka kecuali jika tempat tersebut sudah tidak lagi berfungsi, maka baru boleh di tempat yang semisal atau di tempat yang lebih baik. Lain jika wakafnya adalah cuma wakaf mushaf saja. Ikrar wakafnya bukan ini saya beli mushaf dan saya wakafkan untuk musola A atau masjid A. Ini cepat, ini saya wakaf mushaf, terserah mau ditaruh di masjid mana, yang penting ada yang memanfaatkan. Kalau ikrar dan wakafnya itu demikian, maka ya boleh dipindah-pindah. Yang penting adalah dimanfaatkan, asalkan dengan seizin, ya, asalkan ada omongan. Jadi misalnya semula ditaruh di masjid ini, kemudian dibutuhkan di masjid yang lain, kemudian izin dengan ketua takmir masjid ini sini sudah banyak mushaf, kami minta mushaf, sebagian mushaf ini untuk masjid kami, maka ini tidak mengapa. Kemudian masih berkaitan dengan masalah wakaf, semua buku gratisan, semua buku gratisan atau ya kaset atau CD gratisan itu statusnya wakaf. Jika orang dapat buku gratisan atau kaset ceramah, isi kaset ceramah agama gratisan, CD ceramah gratisan, maka itu statusnya adalah wakaf dari orang yang membelinya kemudian membagikannya. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Orang dapat buku gratisan dari Saudi, tidak boleh kemudian dijual. Nah, berarti dia menjual wakaf, dan wakaf tidak boleh dijual. Sehingga sikap yang benar, siapa yang merasa tidak membutuhkan, saya nggak butuh, nggak perlu, kasihkan ke orang yang lain, ya, cuma-cuma. Ya, maka buku gratisan, majalah gratisan, itu statusnya jadinya wakaf. Statusnya wakaf. Gratisan, majalah gratisan, nggak boleh kemudian dijual di kiloke, misalnya kalau dalam pasar nggak butuh, atau ya mushaf gratisan itu wakaf. Di tempat kita banyak orang nekat, ya, mushaf Quran terjemah wakafnya Malik Fahad, ini dijual di shopping, dijual di shopping wakafnya Malik Fahad, dan ditulisi hadiah dan tidak diperjualbelikan, tapi diperjualbelikan di shopping karena ada orang yang jual terjemah Al-Quran wakafnya Raja Fahad rahimahullah ta'ala. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan, ya, wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ada pertanyaan tentang seorang yang dulu ngambil buku perpustakaan di sekolahnya dan tidak dipulang-pulangkan. Kemudian sekarang
insaf, sadar dan tobat. Maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah memulangkan buku tersebut ke perpustakaan sekolahnya. Karena buku perpustakaan statusnya wakaf. Buku perpustakaan statusnya wakaf. Wakaf untuk perpustakaan. Oleh karena itu tidak boleh bagi siapapun untuk ngambil buku dari perpustakaan umum, perpustakaan daerah, ataupun perpustakaan sekolah, ya, kecuali dengan izin penanggung jawabnya, dan itu pun sekedar pinjam karena batas waktu tertentu. Oleh karena itu Anda wajib bertobat kepada Allah karena telah menyimpan buku perpustakaan SMP sejak puluhan tahun yang lewat. Ya, maka wajib bertobat dan memulangkannya. Masih tentang buku wakaf, tidaklah diperbolehkan memperjualbelikan buku wakaf. Maka orang yang mendapatkan buku wakaf hendaklah memanfaatkannya atau menyerahkannya kepada orang yang bisa memanfaatkannya tanpa kompensasi apapun. Ya, cuma-cuma dia kasihkan pada orang lain. Ya, sebagian ulama itu hati-hati gak mau menerima hadiah buku wakaf. Mereka karena khawatir tidak mampu memanfaatkannya, cuma ditumpuk saja. Maka kalau orang ngasih lain, ini saya ngasih buku untuk Anda. Ini seorang yang tekun belajar agama yang minta ini hadiah pemberian saya atau sedekah saya untuk Anda. Tapi lain kalau buku wakaf, buku wakaf yang tak serahkan kepada Anda untuk Anda manfaatkan. Sebagian ulama dan sebagian para penuntut ilmu hati-hati dengan buku semacam ini karena khawatir dia tidak memanfaatkannya, maka tidak sesuai dengan fungsinya. Adapun saling tukar menukar buku wakaf, ya, maka tanpa ada kompensasi maka itu hukumnya diperbolehkan. Jadi orang punya buku gratisan, ini punya buku gratisan, ini sudah selesai dibaca, ini selesai dibaca, ini kasihkan kawannya, kawannya ngasihkan kepada dia, maka tidak masalah. Kemudian hukum tentang menarik wakaf, meralat wakaf. Ada sebuah pertanyaan. Ada seorang yang menjadikan dia punya bangunan bertingkat, ya, dia punya bangunan bertingkat. Bagian atas dia jadikan sebagai rumahnya, kemudian bagian bawah dia jadikan sebagai masjid. Meskipun masjid jamaah, tidak dipakai untuk sholat Jumat. Maka apakah boleh dia mengubah status dari bangunan yang di bawah yang semula dia peruntukkan untuk masjid kemudian dia gunakan untuk yang lain ketika dia membutuhkan atau menginginkannya? Maka jawabannya, jika seorang muslim sudah membuat masjid di bawah rumahnya, ya, dia punya bangunan bertingkat, bagian atas untuk rumahnya, bagian bawah dia wakafkan untuk masjid, dan kemudian dia telah persilahkan, ya, masjid tersebut untuk dipakai oleh masyarakat untuk sholat. Silahkan sholat di sini. Ini saya ini adalah masjid. Maka tidak boleh baginya untuk meralatnya. Tidak boleh meralat apa yang telah dia wakafkan dengan dijadikan sebagai hunian ataupun tempat perdagangan. Sebagaimana tidak boleh dia menjualnya, atau masjid tadi kemudian malah disewakan, dikontrakkan kepada orang lain, meskipun masjid tersebut bukanlah masjid Jumu'ah, meskipun masjid tersebut musola dalam bahasa kita. Ini musola yang dipersilahkan untuk siapa saja yang datang, ya, kemudian kalau diubah fungsikan mungkin tidak boleh. Karena dengan dijadikannya bangunan ini sebagai tempat sholat, kemudian orang masyarakat sudah dipersilahkan untuk datang untuk sholat dan
sholat di sana, maka ini jadi wakaf, berarti keluar dari hak miliknya, tidak boleh dijual, tidak boleh dikasihkan orang, tidak pula boleh diwariskan. Di sini ada pelajaran penting tentang wakaf, yaitu tidak bisa wakaf itu diralah. Bapaknya sudah mewakafkan tanah ini misalnya untuk masjid, akhirnya bapaknya meninggal, anaknya narik lagi, ini tidak boleh. Wakaf itu ini adalah akad yang tidak bisa, akad yang mengikat, yang tidak bisa diralah. Kemudian bab berikutnya tentang masalah hadiah. Syarat-syarat bolehnya hadiah. Pertama adalah adanya ijab kabul, adanya pernyataan, boleh jadi dengan kata-kata, boleh jadi dengan perbuatan. Pernyataan ini tak hadiahkan, tak kasihkan, itu boleh jadi dengan kata-kata, boleh jadi dengan tindakan, dan dikasihkan, diserahkan. Yang orang semua memaknai itu adalah pemberian, meskipun tanpa kata-kata, maka ini sudah sah. Kemudian hadiah yang diserahkan atau benda yang dijadikan hadiah adalah barang yang bisa diserah terimakan, barang yang sudah bisa diserah terimakan. Tak hadiah sapi, tapi sapi saya udah kabur, ya. Silahkan dicari sendiri, dan kalau ketangkap ya tak kasihkan. Ini menyerahkan, menghadiahkan barang yang tidak bisa diserah terimakan. Kemudian jika barang tersebut adalah dibeli, maka hibah baru boleh dikerjakan setelah ada serah terima barang. Maka jika seorang itu mau memberikan hadiah, namun dia beli terlebih dahulu, maka Pak, dia selesaikan dulu transaksi jual beli, kemudian dia serah terima barang dengan penjual, baru ada transaksi hadiah. Tidak boleh transaksi hadiah padahal barangnya belum dibeli. Tak kasih hadiah mobil atau motor itu ya, tapi masih punya orang lain, baru kemudian negosiasi beli, belum dimiliki sudah dihadiahkan, maka ini berarti tidak memenuhi syarat sah transaksi memberi hadiah. Kemudian di antara hal yang patut diperhatikan adalah adil. Jika itu hadiah untuk anak, hadiah untuk adil, adil untuk hadiah untuk anak, maka dan adil di sini sama rata, semuanya dikasih, tidak kemudian ada yang di anak berikan. Kemudian bukanlah maksud dari hadiah tersebut adalah suap, semacam hadiah untuk para pejabat, semacam hadiah yang diberikan kepada penilai atau pengawas, yang jadi penilai dan pengawas sekolah atau semisalnya, maka ini adalah hadiah yang statusnya adalah suap. Dan di sini juga dicontohkan hadiah seorang murid kepada guru atau dosennya dalam sebuah sekolah formal. Maka hadiah guru atau mahasiswa kepada murid atau mahasiswa kepada guru atau kepada dosennya dalam sebuah sekolah formal, di sini disampaikan oleh Lajnah Daimah sebagai bentuk hadiah yang terlarang karena dinilai adalah hadiah yang mengandung unsur suap. Lain kalau sudah selesai sekolah, selesainya kuliah sudah selesai, kemudian teringat dengan kebaikan gurunya, kemudian silaturahmi ke rumahnya, main ke rumahnya sambil bawa hadiah, oleh-oleh, dan masalah. Namun selama masih ada ikatan studi formal, maka ini adalah hadiah yang terlarang.
Kemudian dianjurkan bagi orang yang masalah hadiah, dianjurkan bagi orang yang mendapatkan hadiah untuk dari orang lain untuk membalas dengan yang semisal, jika memungkinkan, atau dengan yang lebih baik. Maka seorang tetangga yang dikirimi oleh-oleh sama tetangganya baru pulang mudik, dan ngasih makanan, ngasih makanan dalam bentuk piring, maka dianjurkan ketika pulangkan piring itu nggak kosongan. Ya, dianjurkan, tidak wajib. Ya, dianjurkan tidak wajib. Ya, pulangkan piring dari tetangganya tadi tidak kosongan, namun ada isinya juga. Ini satu hal yang dianjurkan karena ini adalah perbuatan Nabi. Nah, Nabi ya, di antara kebiasaan dia adalah membalas orang yang memberi hadiah kepada beliau, atau malah dibalas dengan yang lebih baik, atau malah yang lebih baik, lebih mahal, atau lebih bagus. Dengan tadi saya sampaikan jika memungkinkan, jika memungkinkan, karena di dalam sebagian kasus hadiah dan pemberian tidak mungkin dibalas, dan balasan cukup dengan ucapan terima kasih dan doa. Nah, ketika ada orang yang sangat kaya yang ngasih hadiah kepada ya mungkin tetangganya yang miskin, ini dalam kondisi semacam ini tidak mungkin membalas hadiah. Untuk kaya sekali, kaya tenang, terus ngasih uang misalnya kepada tetangganya. Kalau dia jawab, kalau dia balas dengan semisal, ngince jadinya. Dia ganti dengan yang semisal, misalnya itu dianggap menghina, karena dia sudah terlalu kaya. Maka ini adalah kondisi di mana tidak mungkin memberi hadiah, membalas hadiah. Maka di sini dalam posisi semacam ini membalas hadiah dan pemberian adalah dengan ucapan terima kasih, dengan doa, karena tidak memungkinkan. Kemudian berikutnya adalah bolehkah membeli barang yang telah dihadiahkan kepada orang lain? Ada seorang yang memberikan hadiah mobil, lalu orang yang diberi hadiah ingin menjual mobil hadiah, maka apakah orang yang memberi hadiah mobil ini boleh membelinya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan bagi orang yang memberi hadiah untuk membeli mobil yang pernah dihadiahkan pada orang lain, atau barang yang telah pernah dihadiahkan kepada orang lain. Dalilnya dalam kasus ini sudah ada di masa Nabi. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hamaltu ala farasin fisabilillah. Umar mengatakan, aku punya kuda, kemudian kuda ini aku serahkan, aku hadiahkan kepada seseorang dengan maksud dan tujuan supaya digunakan untuk berjihad fisabilillah. Atau Abu Sahibu, ternyata yang diberi hadiah nggak ngawat kuda tadi, kayaknya kurus. Padahal sebenarnya Umar suka dengan kuda tersebut, dikasihkan karena ini supaya untuk jihad. Ini kok malah terlantar kudanya, jadi kurus, ya, pada semua gagah gemuk. Maka Umar mengatakan, seandainya aku beli, maka ini harganya murah. Maka Umar kemudian bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah beliau untuk membeli kembali kuda yang telah dia hadiahkan kepada orang? Maka Umar sudah ngasih hadiah kuda, kudanya di sana ditelantarkan, maka Umar ingin membelinya. Ditanyakan kepada Nabi, jawaban Nabi SAW, jangan kau beli, jangan kau beli. Meskipun kau
mendapatkannya dengan membelinya, dengan memberikan uang kepadanya. Karena orang yang menarik kembali pemberiannya, sedekahnya, demikian pula pemberiannya secara umum, kalbi ya'udu fi qai'ihi, bagaikan anjing yang menjilat kembali muntahannya. Maka orang yang membeli pemberiannya, Nabi katakan anjing. Nabi gambarkan dengan anjing. Hadiah yang kembali diberi, Nabi perumpamakan dengan muntahan, jelek juga. Membeli barang yang telah diberikan, Nabi katakan jilati muntahan. Maka ini tuh 3 gambaran, 3-tiganya jelek semua. Ini 3 gambaran, 3-tiganya jelek semua. Oleh karena itu maka pendapat yang paling tepat tentang masalah ini hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, makruh membeli barang yang telah dihadiahkan. Namun kesimpulan makruh untuk masalah ini kurang tepat karena ada 3 gambaran yang begitu jelek yang Nabi berikan, tidak layak. Gambaran yang demikian jelek semacam ini kok kesimpulan akhirnya kok makruh. Maka orang yang telah menghadiahkan dan memberikan barang kepada orang lain itu tidak boleh ya mengambilnya, boleh jadi memintanya ataupun membelinya. Jika membeli saja nggak boleh, gimana kalau memintanya? Wah, kok malah dilantas udah tak tarik lagi lah pemberian. Dibeli saja nggak boleh, apalagi ditarik dan diminta, tentu lebih tidak boleh lagi. Maka barang yang telah kita berikan kepada orang lain sebagai hadiah dan pemberian tidak boleh kita ambil lagi, ya, kecuali hadiah yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Ada pengecualiannya sebagaimana dalam sebuah hadis, tapi memberikan pengecualian kecuali hadiah orang tua kepada anak, itu orang tua boleh menariknya, boleh ya, menariknya, ya, diminta itu aja, itu hukumnya diperbolehkan. Maka menarik kembali pemberian atau mendapatkan kembali barang yang telah diberikan dan dihadiahkan adalah terlarang kecuali ya, jika dia belinya dari orang yang ketiga. Artinya orang yang kita beri hadiah ini menjual barang hadiahnya kepada orang lain. Setelah itu kita beli dari orang yang ketiga, maka boleh. Sebagaimana zakat. Zakat tidak boleh untuk orang kaya. Zakat itu tidak boleh untuk orang kaya. Ini ada muzaki, kok ngasih harta zakat ke orang kaya, ini tidak boleh. Saya misalnya bersedekah, bayar zakat, tak kasihkan orang kaya, tidak boleh, tidak sah. Namun kalau pihak ketiga boleh. Ya, saya muzaki, saya mau bayar zakat, tak berikan orang miskin. Ya, si miskin ini bertetanggaan sama si kaya. Nah, kemudian dia ngasihkan kepada ya, tetangganya karena mungkin si kaya ini sedang sakit misalnya, dan dia nengok sambil ngasih amplop dari harta zakat, maka ini boleh untuk si kaya. Tapi kalau saya langsung saya sebagai muzaki, orang yang membayar zakat langsung ke si kaya, tidak boleh, zakat tidak sah, maka belum dinilai belum bayar zakat. Namun ketika saya kasihkan kepada orang miskin, kemudian orang miskinnya itu nengok tetangganya yang kaya sambil ngasih ya, amplop ya, plus isinya, bukan amplop kosong maksud saya. Dan dia kasihkan, dan itu dia ambilkan dari harta zakat yang dia terima, maka itu boleh.
Kemudian berkaitan dengan tadi masalah hadiah, tadi ada kewajiban adil kepada anak dalam masalah hadiah. Mungkin di sini ada kasus ada orang tua yang memberikan pada salah satu anaknya diberikan rumah, namun anak-anak yang lain tidak. Maka perbuatan Anda melebihkan salah satu anak Anda tanpa yang lainnya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena yang dituntunkan dalam ajaran Islam adalah memberikan dalam masalah pemberian kepada anak adalah taswiyah, sama rata, semuanya dikasih. Ya, sama rata di antara mereka dalam masalah pemberian dan hadiah, semuanya sama. Tidak boleh melebihkan satu anak kecuali karena faktor yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya salah satu anak ini lumpuh misalnya, atau dia punya anak yang banyak dan ekonominya pas-pasan, maka orang tuanya mampu, boleh sering bantu si anak yang anaknya banyak dan ekonominya pas-pasan ini. Sedangkan anak yang mapan tidak dikasih, tidak apa. Atau anak yang satu ini sibuk dengan ilmu agama sehingga belum bekerja misalnya, ini masih dikasih subsidi, yang lain sudah pada sibuk kerja nggak dikasih, maka ini membedakan karena faktor yang dibolehkan oleh agama. Atau tidak mau, orang tua tidak mau memberi kepada sebagian anaknya karena dia fasik. Anaknya ini kasih duit paling habis semalam untuk ngokok. Saya anti pokoknya kalau untuk ngasih sama si anak ini misalnya. Wah, paling untuk kebul. Maka tidak dikasihkan. Atau karena dia adalah orang yang bergelimang bid'ah misalnya anaknya. Nah, ini paling dikasih duit untuk menyokong bid'ahnya. Maka orang tua dan nggak pernah ngasih. Jika orang tua jadi nggak adil, nampak nggak adil, maka ini nggak adil yang diperbolehkan karena ada faktor yang diterima oleh syariat, yang diterima oleh hukum agama yang membolehkan sikap orang tua semacam ini. Atau karena dia tahu bahasanya uang, kalau dia ngasihkan hadiah kepada seorang anaknya maka itu akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalil disyariatkan yang sama rata berkaitan dengan masalah pemberian kepada anak adalah hadis yang dijadikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bapakku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Dan yang lain dijelaskan yaitu budak. Maka Bashir memberikan kepada Nu'man seorang budak tanpa anak-anaknya yang lain. Maka yang protes ibunya Nu'man. Maka ibuku yaitu Amrah bintu Wahab mengatakan, aku tidak rela. Kok hanya Bashir yang diberi budak tanpa anak-anak yang lain, sampai engkau minta kata kepada suaminya, sampai engkau jadikan Rasulullah sebagai saksi atas pemberianmu. Akhirnya karena ibunya tidak rela atau istri tidak rela, akhirnya ayahku yaitu Bashir pergi menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta Nabi untuk jadi saksi adanya transaksi hibah dan hadiah dari Bashir kepada Nu'man. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, afal tahad biwaladika kullihim, apakah semua anakmu engkau beri hadiah yang sama? Apakah semua anakmu engkau kasih budak satu-satu sebagaimana Nu'man engkau kasih seorang budak?
Maka Bashir mengatakan, "La, enggak, cuma Nu'man saja yang tak kasih, yang lain tak beri." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Akhirnya ayahku menarik kembali pemberiannya. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, "Fardudhu," tarik kembali pemberiannya. Nah, ini dalil orang tua boleh menarik pemberiannya. Farji'u dalam lafaz yang lain, tarik kembali hadiah yang telah kau berikan. Ya, dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, "Jangan jadikan aku saksimu dalam kezaliman." Maka Nabi menyebutnya sebagai tindakan kezaliman. Janganlah saksi selainku. Ini bukan berarti nyuruh, namun ini ngelarang. Namun kalimatnya perintah, cari saksi yang lain saja. Itu bukan berarti Nabi membolehkan Bashir untuk cari saksi yang lain. Namun apa? Nabi melarangnya. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, "Sawi bainahum," samakan semua anak-anakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang merupakan salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Maka hadis ini menunjukkan haramnya tidak adil dalam masalah pemberian kepada anak. Kenapa kita simpulkan hukumnya adalah haram? Haram tidak adil dalam masalah pemberian kepada anak. Yang pertama karena Nabi menyebutnya sebagai kezaliman, dan kezaliman haram. Yang kedua karena Nabi memerintahkan untuk menariknya, dan perintah Nabi berarti wajib. Kalau wajib ditarik, berarti itu adalah perbuatan yang haram. Yang ketiga, Nabi tidak mau menjadi saksi dalam pemberian semacam itu. Maka dalam hadis Nu'man bin Bashir tadi terdapat 3 indikasi, yang dari 3 indikasi ini kita simpulkan tidak adil dalam pemberian kepada anak adalah perbuatan yang haram. Indikasi yang pertama adalah karena Nabi menyebutnya sebagai kezaliman. Yang kedua, Nabi memerintahkan untuk menariknya, dan perintah Nabi di sini wajib. Maka jika wajib ditarik berarti perbuatan sebelum itu ditarik adalah perbuatan yang haram. Kemudian yang ketiga adalah karena Nabi tidak mau menjadi saksi dalam hal ini. Jika itu adalah sebuah kebaikan, tentu Nabi tidak akan berkeberatan untuk jadi saksi. Nah, akan tetapi jika orang tua melebihkan sebagian anaknya daripada sebagian yang lain karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak masalah. Sebagaimana Imam Ahmad, terdapat perkataan Imam Ahmad yang menunjukkan kalau beliau membolehkan pembelian yang tidak adil karena alasan yang bisa dibenarkan. Maka Imam Ahmad ditanya tentang masalah kasus wakaf. Jadi orang tua mewakafkan misalnya salah satu petak kebunnya itu diwakafkan, dia serahkan kepada orang tertentu untuk mengurus kebunnya, dan dia mendapatkan gaji dari sebagian hasil kebunnya, dan sisanya itu dia wakafkan kepada salah satu anaknya. Hasil kebun tadi kemudian setelah dipotong untuk gaji pengelola, kemudian diberikan kepada anaknya A. Ada kasus semacam ini ditanyakan pada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tidak mengapa jika memang ada kebutuhan, si A ini miskin misalnya, atau si A ini cacat,
anak yang ini cacat, yang lain pada sehat, pada mampu kerja, maka Imam Ahmad membolehkan. Namun aku melarangnya jika itu adalah karena pilih kasih. Ini fatwa Imam Ahmad tentang masalah wakaf untuk sebagian anak. Maka kita katakan dan masalah hadiah semisal itu. Tidak jauh beda dengan masalah yang pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad. Berkaitan dengan hadis Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Maka para ulama salaf hati-hati dalam masalah menyikapi anak, sampai-sampai mereka adil dalam masalah mencium anak. Punya anak 3, agak muda yang dicumi salah satu anaknya saja tanpa yang lain. Lihatkan bahasa sebagian salaf, mereka hati-hati, mereka khawatir tidak adil dalam masalah ciuman pada anak adalah bagian dari hadis, pelanggaran terhadap hadis ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Maka ini dicium, semuanya dicium. Ini dicium sekali, semuanya sekali. Ini dicium 2 kali, yang ini 2 kali, 2 kali semua. Bagaimanakah dengan pemberian kepada orang tua, kepada anak yang rawat? Misalnya orang tua, anaknya banyak yang mencar-mencar, ada anak yang nunggu satu anak nunggu, dan dialah yang ngapa-ngapa, ya, yang masakkan, yang apa, yang ngambilkan keperluan ini itu satu anaknya. Maka ada pertanyaan, jika ada seorang anak yang punya, seorang orang tua yang punya banyak anak, sebagian mereka hidup jauh dari orang tuanya, sudah berdiri sendiri, sudah mapan ekonominya, kemudian salah satu anak itu hidup bersama orang tuanya satu rumah dengan orang tuanya, kemudian dialah yang memberikan pelayanan kepada orang tuanya, maka apakah boleh bagi si orang tua ini untuk memberikan kepada anak yang merawat sebagian dari hartanya, dikarenakan karena sebagai kompensasi dari pengorbanan yang telah berikan si anak yang ini tidak dilakukan oleh saudara yang lain. Maka jabatan Lajnah Daimah diperbolehkan bagi orang tua untuk memberikan memberikan harta kepada sebagian anak yang merawatnya dan mengurusinya. Dan pemberian ini adalah kompensasi. Ini adalah kompensasi karena merawat orang tuanya. Dan hal tersebut itu tidaklah termasuk menganak emaskan sebagian anak tanpa yang lain, dengan catatan pemberian orang tua kepada si anak yang merawat ini tidak melebihi upah standar. Seandainya ada orang bekerja untuk merawati orang tua, ya, ada pekerjaan demikian, itu upahnya berapa per hari, maka setahun berapa. Maka ketika 1 tahun orang tua ngasih hadiah, boleh ngasih pemberian, dengan catatan tidak melebihi, tidak lebih dari upah standar untuk seandainya ada orang yang bekerja merawat orang tuanya. Misalnya kalau kita nyarikan pekerja untuk merawat orang tua, apa namanya? Apa? Ada istilahnya kayaknya, untuk merawat orang tua. Kalau babysitter untuk merawat bayi. Nah, kalau untuk merawat orang tua ada pramu apa? Hah? Pramu apa?
Saya tahu istilahnya. Maka misalnya gaji sebulan, kalau kita datangkan, kalau anak itu datangkan, kalau kita datangkan orang semacam ini gaji bulan 1 juta misalnya. Maka total setahun 12 juta. Ya, maka ketika orang tua ngasih kepada si anaknya ini pemberian dalam bentuk harta, ya, asalkan itu tidak melebihi angka 12 juta, ya tidak masalah. Ya, maka di sini pemberian bukan pemberian. Di sini adalah pemberian karena kompensasi merawat. Yang harus adil adalah pemberian yang murni pemberian. Sedangkan ini pemberian bukan pemberian namun pemberian karena beralasan. Maka itu semisal pemberian kepada anak yang cacat maka mendapatkan santunan dan subsidi untuk menerus dari orang tuanya, atau karena hal-hal yang tadi kita sampaikan dan kita baca. Kemudian tentang harta anak dan harta orang tua, maka apakah orang tua boleh ngambil harta anak dan ya, menjualnya misalnya? Maka jawabannya orang tua diperbolehkan untuk ngambil harta anak indal hajah, ketika dia memang butuh, dia perlu, dan tanpa membahayakan si anak. Nah, ada 2 syarat yang disampaikan. Ya, boleh bagi orang tua untuk mengambil harta anak meskipun tanpa izin anak. Ya, kalau dengan izin ya jelas ya. Yang jadi pembahasan adalah tanpa izin, tanpa ngomong-ngomong. Ini kok anaknya kok motornya double-double, sebagian nganggur. Kemudian orang tua tahu tempat nyimpan BPKB-nya, ini dan BPKB-nya diambil, sedangkan diambil, kotaknya diambil, dibawa pulang, dijual. Boleh. Dalam hukum agama boleh dengan 2 syarat tadi. Pertama, orang tua butuh, orang tua punya keperluan, butuh uang. Ya, kalau dilihat ada sepeda motor nganggur. Nah ini anaknya ini isi rumahnya cuma 4 orang misalnya. Ya, suami istri 2 dan anak 2. Ya, tapi motornya 6, kan ini kan cuma 2 itu ya. Ambil 1 lah. Karena orang butuh uang, meskipun tanpa ngomong boleh. Syarat yang kedua adalah tidak membahayakan anak. Kalau tadi tidak membahayakan anak, 2 motor itu sering nganggurnya karena ini satu keluarga ini isinya 4 orang dan motor yang ada di rumahnya ada 6, banyak yang nganggur. Lain kalau itu motor satu-satunya untuk kerja lagi, itu nggak boleh. Ya, motor satu-satunya untuk kerja maka nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Latar malah diror. Tidak boleh membayangkan orang lain. Maka jika 2 syarat ini terpenuhi maka boleh, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna atyaba ma'akaltum min kasbikum. Sesungguhnya harta yang paling enak kalian nikmati adalah harta dari jerih payah kalian sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum. Dan anak kalian adalah bagian dari jerih payah kalian sendiri. Ini dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Demikian juga sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Nabi katakan, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Kemudian ini berlaku untuk orang tua asli ya, mertua nggak masuk. Mertua tidak masuk dalam bab ini. Ini hukum yang berlaku untuk orang tua yang dimaksudkan orang tua asli.
Dan ada satu kasus, ada seorang yang bekerja di luar negeri kemudian mengirimkan uang untuk bapaknya, ya, dikirimkan ke orang tuanya dengan tujuan sebagai titip pada bapaknya di rumahnya. Nanti kalau pulang sudah punya uang, ya, pulang kerja dari luar negeri, maka pulang kembali sudah punya tabungan di rumah. Maka dia kirimkan ke bapaknya supaya disimpankan, atau minta supaya orang tuanya menginvestkannya untuk beli apa, kebun misalnya yang bisa menghasilkan. Akhirnya ternyata si orang tua yang dikirimi uang oleh anaknya tadi membeli sepetak tanah, namun atas nama si bapak. Jadi masalah, atas nama si bapak, bukan atas nama si anak. Maka setelah si anak ini pulang kerja dari luar negeri, bolehkah dia meminta kepada orang tuanya untuk mengganti akte yang semula atas nama orang tuanya menjadi atas nama si anak? Atau kemudian meminta ya digantilah dengan uang. Kalau sudah dibelikan tanah ya minta kompensasi, kemarin beli tanahnya berapa, kalau sekarang tanahnya harganya berapa, minta ganti rugi sama orang tuanya. Maka apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya, Anda diperkenankan untuk meminta hak Anda dari orang tua Anda, dari ayah Anda, dengan cara-cara yang patut, dengan cara-cara yang sopan, yang hormat. Boleh minta baik-baik, ngomong baik-baik. Kecuali ternyata jika orang tua Anda ternyata membutuhkan hasil dari kebun tersebut, maka ketika minta baik-baik kok ternyata bapak merespon positif, maka alhamdulillah, itu yang diharapkan. Jika ternyata ya, orang tua tidak menerima karena alasan dia membutuhkannya, ya, dia membutuhkan hasil kebunnya, ya, karena hasil kebunnya itu untuk menafkahi dirinya, keperluan si orang tua dan adik-adiknya yang lain, nah, yang masih kecil-kecil, maka Anda tidak punya hak untuk menuntut orang tua Anda. Karena sabda Nabi SAW yang juga yang dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad yang tadi kita bacakan, anta wa maluka li abika, engkau dan harta milikmu adalah milik bapakmu. Ini jawaban Nabi SAW kepada seorang yang satu hari melapor pada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya bapakku mengambil hartaku. Ada bapakku mengambil hartaku. Maka jawaban Nabi, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik bapakmu, ya apa? Ya, demikian yang kita kesempatan bagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.